Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrizal, BP 1910852021. Saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai pertanyaan week 9, yaitu Junetake Post between a rising China and hegemony US. What strategy should Indonesia pursue? Balancing, bandwagoning, backpacing, or hedging? Sebelum menentukan strategi Indonesia, saya akan menjelaskan sedikit mengenai keempat strategi tersebut. Balancing yaitu menyatukan kekuatan negara-negara kecil untuk mengimbangi kekuatan negara besar. Kemudian bandwagoning yaitu suatu negara memilih untuk mengikuti negara yang sedang berkuasa. Lalu backpacing yaitu melimpahkan permasalahan atau ancaman yang dihadapi kepada negara lain. Yang terakhir hedging yaitu mengisolasi atau membatasi interaksi dengan negara lain untuk menghindari permasalahan. Berdasarkan penjelasan singkat tersebut, saya meyakini Indonesia akan mengambil strategi bandwagoning, yaitu ikut dengan salah satu negara kuat saat ini. Dan kecondongan tersebut mengarah kepada Cina. Ada 3 alasan yang mendasari pendapat saya. Pertama, pola kepemimpinan. Jika kita berkaca kepada era saat ini atau era pemerintah Jokowi, maka sudah dipastikan bahwa Indonesia memang akan lebih dekat kepada Cina. Terbukti di awal kepemimpinan Jokowi, nilai dagang Indonesia dan Cina mencapai 48,2 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu pada pelantikan Presiden Jokowi periode kedua di 28 Oktober 2019 dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Cina yaitu Wang Qishan. Selain itu, Wang Qishan menjadi tamu pertama yang diterima Jokowi di istana. Alasan kedua adalah berdasarkan investasi terbesar. Pada tahun 2020, Cina menempati posisi ketiga sebagai negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Nilai investasi Cina adalah 17,29 miliar dolar Amerika Serikat, dan data ini didapatkan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Nilai foreign direct investment Cina selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015, nilai investasi Cina hanya sebesar 0,63 miliar dolar Amerika Serikat, dan di tahun 2020, investasi Cina naik menjadi 3,51 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini didasarkan kepada program Cina yaitu Belt One Road yang ingin menciptakan jalur sutra modern dan selaras dengan program Presiden Jokowi yaitu Poros Maritim Dunia yang ingin melakukan pembangunan untuk menyatukan pulau-pulau di Indonesia. Alasan ketiga adalah proyek bersama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Cina. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM 2020, tercatat ada sejumlah 10.083 proyek dan 200.028,563 lapangan pekerjaan tercipta untuk menyerap tenaga kerja Indonesia mulai dari 2015 sampai 2020. Sebagian besar investasi Cina berada pada sektor industri dengan nilai 7,32 miliar dolar Amerika Serikat atau 42%, transportasi dengan nilai 7,32 miliar dolar Amerika Serikat atau 20%, serta listrik, gas, dan air dengan nilai 3,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 19%. Sedangkan nilai investasi Amerika di Indonesia hanya mencapai 989 juta dolar Amerika Serikat. Dan jumlah proyek yang dikerjakan Amerika dengan Indonesia hanya mencapai 788 proyek. Berdasarkan nilai investasi tersebut, maka saya semakin yakin bahwa Indonesia akan melakukan strategi bandwagoning dengan mengikuti Cina dalam fenomena internasional tersebut. Cina sebagai negara yang mencoba merealisasikan program Belt One Road mereka, yaitu menciptakan jalur sutra modern, tentunya akan membantu negara-negara sekitar yang membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur. Dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat membutuhkan Cina dibanding Amerika Serikat pada keadaan saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.